Yap, yang terakhir adalah bagaimana jika diterbitkan ketetapan pajak. Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat surat ketetapan pajak (SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali berdasarkan penghasilan kena pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, dalam hal penerbitan SKP, maka misalnya perusahaan ini bayar pajak awalnya adalah 50 juta. Kemudian ternyata diterbitkan SKP, bayar pajak harusnya 75 juta. Nah, maka si perhitungan PPh pasal 25-nya harus dihitung kembali berdasarkan si penghasilan kena pajak yang telah ditetapkan dalam SKP. Tapi kalau dalam SKP ini tidak ada denda bunga ya. Jadi hanya harus dilakukan perhitungan kembali. Contohnya seperti ini. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Contoh, berdasarkan SPT PPh 2010 yang disampaikan WP pada Maret 2011, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 1.250.000. Ternyata pada Juni 2011 terbit SKP 2010 yang menghasilkan angsuran pajaknya adalah 2 juta per bulan. Nah, maka karena ini mulai berlaku di bulan berikutnya, jadi nilai 2 juta ini pajak berlakunya mulai Juli 2011. Penetapan besarnya pajak berdasarkan SKP ini bisa sama, bisa lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Tapi kalau misalnya terbit SKP, kita hanya perlu mengikuti berdasarkan ketetapan SKP tersebut, tidak perlu menghitung denda atau beban bunganya. Namun kalau misalnya terjadi keberatan dari putusan SKP, maka kita bisa mengajukan banding ya, atau gugatan atau banding. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi penurunan keadaan usaha atau kegiatan? Apabila 3 bulan atau lebih PPh terutang tahun berjalan kurang dari PPh terutang tahun sebelumnya, maka boleh meminta pengurangan nilai PPh pasal 25 dengan disertai perhitungan yang menjadi dasar. Nah, jadi kalau misalnya suatu perusahaan mengalami penurunan usaha atau misalnya mengalami penurunan laba, mengalami penurunan omset dan merasakan keberatan untuk mengangsur nilai PPh pasal 25 yang berjalan, maka perusahaan sangat berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan nilai PPh pasal 25 dengan syarat ada perhitungannya. Jadi nilai omsetnya kalau misalnya berkurang, labanya terus berkurang, itu harus ada dasar perhitungannya dan dilampirkan dalam proses pengajuan penurunan nilai PPh pasal 25. Respon maksimalnya dari Dirjen Pajak adalah 1 bulan. Jika 1 bulan tidak ada keputusan, maka permohonan perusahaan dianggap diterima. Okay. Bagaimana jika terjadi peningkatan kembali keadaan usaha atau kegiatan? Nah, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak terutang, PPh terutang kurang dari 75% dari PPh terutang yang akan menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25, maka boleh mengajukan pengurangan angsuran. Ini tadi yang masalah penurunan usaha ya. Kalau misalnya PPh terutangnya kurang dari 75% dari PPh terutang sekarang, itu boleh mengajukan pengurangan. Tapi kalau misalnya jika dalam tahun pajak berjalan PPh yang akan terutang untuk tahun tersebut lebih dari 150%, artinya omsetnya naik lagi sehingga pajaknya naik lagi, maka besarnya PPh 25 untuk bulan-bulan tersisa harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh terutang. Jadi intinya untuk slide ini membahas kalau misalnya terjadi penurunan usaha dan nilai pajaknya jadi 75% lebih kecil, maka boleh mengajukan pengurangan. Tapi kalau misalnya nanti seandainya usahanya meningkat lagi
hingga si nilai pajaknya itu naik jadi 150% lebih besar, maka itu harus dilakukan perhitungan kembali untuk menentukan besarnya PPh pasal 25. Nah, selebihnya ketentuan PPh pasal 25 ini Anda bisa baca sendiri ya. Ini mengenai bagaimana jika wajib pajaknya baru berdiri, baik itu orang pribadi maupun perusahaan, ketentuannya bisa dibaca sendiri. Oke, materi PPh 25 sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Kalau ada masih yang tidak difahami, silakan boleh Anda tanyakan langsung. Terima kasih atas kesediaan waktu Anda sekalian untuk menyaksikan video pemaparan kuliah online perpajakan 2 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.